الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran, Surat Al-Maidah. Ayat 58. Tafsirnya. Dan orang-orang yang apabila kamu menyeru, atau memanggil mereka untuk sholat, yaitu dengan azan, mereka menjadikannya sholat itu sebagai bahan olok-olok dan permainan, yakni dengan mempermainkan dan menertawakannya. Demikian itu, maksudnya sikap mereka itu, adalah karena mereka kaum yang tak mau berpikir. Ayat berikut ini diturunkan ketika orang-orang Yahudi yang menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Rasul-Rasul yang manakah kamu beriman? Jawabnya, kepada Allah dan kepada apa-apa yang diturunkan kepada kami, dan seterusnya sampai akhir ayat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut nama Isa, mereka berkata, sepengetahuan kami, tak ada agama yang lebih buruk dari agamamu. Ayat 59. Tafsirnya. Katakanlah, hai ahli kitab, apakah kamu menyalahkan atau menolak kami hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan sebelumnya, yakni kepada nabi-nabi yang terdahulu, dan bahwa kebanyakan di antara kamu orang-orang yang fasik. Diatofkan kepada lafat an-amanna, sedangkan maksudnya ialah, tak ada yang kamu salahkan kecuali hanyalah keimanan kami yang rupanya tidak kamu setujui. Sikap tersebut membuat kalian pantas disebut orang-orang yang fasik. Padahal hal ini merupakan hal yang sudah tidak boleh diingkari. Ayat 60. Tafsirnya, katakanlah, apakah akan kukabarkan kepadamu atau kuberitakan orang-orang yang lebih buruk lagi daripada warga yang kamu salahkan itu, mengenai pembalasannya. Asal artinya ialah pahalanya di sisi Allah, yaitu orang yang dikutuk oleh Allah, artinya dijauhkan dari rahmatnya, dan dimurkainya serta di antara mereka ada yang dijadikannya kera dan babi, dengan merubah bentuknya, dan orang yang menyembah togut, yakni setan dengan jalan menaatinya. Pada lafat minhum, ditekankan arti dari man pada lafat sebelumnya, yang dimaksud ialah orang-orang Yahudi. Menurut satu kiroat dibaca abuda dengan diidofatkan kepada yang sesudahnya sebagai isim jamak dari abde, dan dinasobkan, karena maktuf kepada kirodah. Mereka itu lebih buruk tempatnya karena mereka menempati neraka, berfungsi sebagai tamyiz, dan lebih tersesat lagi dari jalan yang lurus dari jalan yang benar. Lafat sawa'a, arti asalnya ialah pertengahan. Disebutkan buruk dan lebih tersesat untuk mengimbangi ucapan mereka, sepengetahuan kami, tak ada agama yang lebih buruk dari agamamu. Ayat 61. Tafsirnya, dan jika mereka datang kepadamu, yaitu orang-orang Yahudi munafik, mereka berkata, kami beriman, padahal mereka masuk kepadamu dengan membawa kekafiran dan mereka keluar daripadamu dengan membawa kekafiran pula, mereka tidak beriman dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan itu berupa kemunafikan. Ayat 62. Tafsirnya, dan akan kamu lihat banyak di antara mereka, maksudnya orang-orang Yahudi, bersegera, artinya cepat terlibat dalam berbuat dosa, kedustaan, permusuhan, keaniayaan, serta memakan barang yang haram seperti uang suap dan lain-lain. Sungguh amat buruklah apa yang mereka kerjakan itu, yakni perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan tadi. Ayat 63. Tafsirnya. Kenapa orang-orang alim dan para pendeta mereka tak melarang mereka mengucapkan dosa, artinya kata-kata dusta dan memakan barang yang haram. Sungguh amat buruklah apa yang mereka perbuat itu, yaitu tidak melarang mereka berbuat kejahatan. Ayat 64. Tafsirnya. Orang-orang Yahudi berkata yaitu setelah mereka ditimpa kesusahan disebabkan mendustakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam padahal selama ini mereka adalah orang-orang yang paling mampu dan paling banyak harta. Tangan Allah terbelenggu, artinya dikatup hingga terhalang untuk menyebarkan rezeki kepada kita. Ucapan itu merupakan sindiran terhadap kikirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala buat melimpahkan rezeki. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tangan merekalah yang dibelenggu, dari berbuat kebaikan hingga tak mau melakukannya. Ini sebagai doa terhadap mereka dan mereka dikutuk disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Bahkan, kedua tangannya terbuka lebar, merupakan simbol dan kiasan tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Pujian kepada tangan ini untuk menunjukkan banyak dan melimpah ruah, karena segala sesuatu yang diberikan oleh seorang dermawan berupa harta melalui tangannya. Dia memberi nafkah sebagaimana dikehendakinya apakah akan diperlapang ataukah akan dipersempitnya, tidak satu pun dapat menghalanginya. Dan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, berarti akan menambah banyak kedurhakaan dan kekafiran mereka, karena kekafiran mereka kepadanya. Dan kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat, hingga setiap golongan menentang dan memusuhi lainnya. Setiap mereka menyalakan api peperangan, maksudnya untuk memerangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dipadamkannya oleh Allah, artinya setiap mereka bermaksud maka ditolak oleh Allah, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi, maksudnya menghancurkannya dengan berbuat maksiat, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat 65. Tafsirnya. Dan sekiranya ahli kitab itu beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertakwa, artinya menjaga diri dari kekafiran, pastilah kami hapus dari mereka kesalahan mereka, dan kami masukkan mereka ke dalam surga-surga kenikmatan. Ayat 66. Tafsirnya. Dan sekiranya mereka menegakkan Taurat dan Injil dan mengamalkan ajarannya, di antaranya beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang diturunkan kepada mereka,
maksudnya kitab-kitab dari Tuhan mereka, tentulah mereka akan beroleh makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka, maksudnya dilapangkannya rezeki dan dilimpahkannya atas mereka dari segenap penjuru. Di antara mereka ada umat, maksudnya golongan yang adil, yakni mengamalkannya dan mereka itulah yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Abdullah bin Salam dan kawan-kawan, tetapi banyak di antara mereka amat jelek atau amat buruk apa yang mereka kerjakan. Sadaqallahul azim.